Halo semuanya, jadi kali ini saya mau ajarin kita bikin grafik yang interaktif. Interaktifnya seperti apa? Misal saya ganti bulan Maretnya jadi bulan Januari, maka dia akan meng-highlight yang paling tinggi penjualan warna apa. Kalau di sini warna hitam, black. Ketika di Februari, dia akan meng-highlight warna navy. Kita akan belajar bikin grafiknya, kita akan belajar setup datanya, dan sebelum mulai, jangan lupa subscribe biar makin banyak lagi yang ya biar channel ini makin berkembang. Thank you semuanya yang udah nonton, yang udah klik ini juga. Oh ya, sebelum itu saya mau info juga kalau ini tuh sebenarnya saya terinspirasi atau kayak belajar dari YouTuber luar. Waktu itu saya beli course-nya, namanya Leila Garani. Cari aja di YouTube. Dia salah satu YouTuber nomor satu lah di Excel di luar. Ya ada dia, Miss Excel dan yang lainnya. Oke, kita mulai. Saya hapus ya. Saya hapus dari nol. Tenang aja, kita akan mencoba mengakhiri. Pokoknya beres video ini selesai kita selesai lah. Ini saya hapus biar dapat konsepnya. Oke, yang pertama saya tuh sudah siapkan pakai unik atau kayak tulis manual aja nggak apa-apa. Saya sudah siapkan dari database datanya ini. Oh ya, teman-teman bisa download di deskripsi link filenya. Di sini kan ada Januari, Februari, sampai Maret. Satu unik kan teman-teman. Jadi dapatlah Januari, Februari, Maret. Saya ulang deh. Sama dengan unik. Cuma ada beberapa, kalau edisinya 2021 ke bawah, kayak belum ada deh rumus unik. Jadi teman-teman ketik manual harusnya aman. Kalau saya kan kebetulan ada, jadi saya unik. Dari Januari, Ctrl Shift bawah, tutup kurung, Enter. Tuh ya. Lanjut. Terus, di sini saya tuh udah siapin semacam drop down gitu loh teman-teman. Januari, Februari, Maret. Dari mana saya siapin drop downnya ya dari kolom G ini. Saya ulang ya. Data validation, saya clear validation dulu. Di clear all. Oke, ini kan ulang ya. Caranya adalah klik data di sini, lalu pilih data validation, lalu pilih list, lalu source-nya pilih ke ini, tiga ini. Kalau nanti ada 5, 6, 7, 8 ya blok aja ke bawah. Jadi jaga-jaga kalau nanti nambah sampai akhir tahun. Kalau sudah dia bakal jadi kayak gini. 01 karena kan tadi kita blok ada yang kosong ya. Oke. Ketika saya ganti Januari, saya pengen ini tuh sama dengan aja. Jadi cuma cuma manggil aja. Sebenarnya bisa langsung reference keluar biar gak bolak-balik aja sih. Sama dengan ini. Sorry agak lag. Sama dengan Januari. Jadi ketika saya ganti di sini itu Februari, ya di sini Februari juga. Sekarang saya tuh pengen tahu daftar warnanya apa aja. Sebenarnya daftar warna teman-teman bisa lihat dari sini. Kalau teman-teman nggak punya fitur unik, kita pakai remove duplicate. Jadi saya Ctrl C, Ctrl V, kayak gini ya. Terus em, pilih yang ini, remove duplicate. Klik OK. Nah, jadi dapat tuh daftar warna. Kita copy paste saja di sini. Jadi kan tadi ada list warna dari setiap baju. Tapi itu tuh nggak unik datanya. White-nya berulang, black-nya berulang. Saya tadi pakai remove duplicate yang di sini. Tadi yang ini nih kursornya. Remove duplicate di data, geser dikit pelan-pelan. Nah, yang ini. Oke ya. Semoga sampai sini nangkep kalau kecepatan bisa diatur kan kecepatan di YouTube-nya. Next. Saya pengen tahu berapa sih penjualan baju white. Saya pakai sum if biasa. Karena ada dua syarat. Tolong jumlahkan berapa omset produk yang kategorinya warnanya white dan di bulan Februari. Jadi sum ifs, database latihan, total per item, Control Shift bawah, dia ngeblok. Sampai namanya berubah nih jadi tabel satu total per item. Kenapa begini? Kenapa nggak berupa range theme? Karena data saya udah ubah jadi table, gitu ya. Karena yang data teman-teman download juga udah bentuk table nanti ya. Sebenarnya kalau berupa range bisa nggak? Bisa juga. Biasa kan kalau berupa range tuh kan kayak gini nih.
Saya blok dari atas aja nih. Kayak gini, kakak, kayak gitu. Kalau dia berupa range harus dikunci. Karena takutnya nanti kegeser, terutama yang ada K1 sampai K berapa gitu. Cuma kalau untuk scalable, kita better pakai datanya tabel. Kayaknya harus ada video sendiri sih ngejelasin bentuk data tabel. Saya izin lanjutin dulu ya. Control Shift bawah. Koma, tolong jumlahin total per item yang syarat pertama adalah warnanya, koma, warnanya adalah white. Udah, gitu aja. Karena kita nggak perlu kunci. Karena nanti saya mau tarik ke bawah, dia jadi black, jadi gray, dan seterusnya. Lanjut. Syarat kedua, syarat kedua apa? Syarat kedua adalah bulannya. Nah, Control Shift, koma, Februari, tapi Februarinya dikunci. Nah, jadi saya ulangi nih ya. Tolong jumlahin total per item, karena disitulah representasi penjualan yang paling benarnya. Yang warnanya white, yang bulannya Februari, atau sel yang kita taruh di C2. Home, kita benerin dikit. Kalau saya tarik, ya sebenarnya orang suka double klik, tarik sama aja lah ya. Kalau saya tarik yang ini, dia itu mewat black, tapi yang merahnya tetap di Februari 2025. Karena saya kunci. Jadi ketika saya ganti di hasil akhir Februarinya jadi Maret, maka mereka akan melakukan perhitungan yang Maret. Gitu ya. Semoga sampai sini nangkap. Oke, nextnya, ini yang saya belajar dari Leila Garani, saya mention lagi karena kredit buat dia. Saya tuh pengen tahu berapa sih yang paling tinggi di antara semua ini. Maka kita bisa pakai formula atau rumus max. Tolong dong cariin di antara sini berapa yang paling tinggi. Tapi harus dikunci. Ini saya pura-pura salah ya. Kalau nggak dikunci dia kayak gini. Kenapa? Karena kegeser area bloknya. Gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi tolong dong cariin siapa sih pemilik yang paling tinggi. Saya pakai Max, saya kunci, double klik, nggak double klik ya. Nah, jadi kita tahu, oh yang paling tinggi di Maret 2025 adalah white. Kalau saya ganti Maretnya jadi Januari, oh yang paling tinggi adalah black, 6.020.000. Oke. Sekarang kita tuh pengen bikin di sini, kita tuh cuma mau satu chart. Nanti kita tabrakin. Kita pengen keluarin data si paling tinggi, pemilik yang paling tinggi aja. Jadi kita bakal pakai if. Jadi kayak gini caranya. If 3969 sama dengan yang paling tinggi, sama dengan. Jadi kalau dia sama dengan yang paling tinggi, tolong keluarin angkanya. Bebas, mau yang C4, E4 sama aja. Jadi saya ulangin ya. Kalau yang C4, 3969 sama dengan 6.020.000, tolong keluarin C4-nya. Tolong keluarin C4-nya. Kalau enggak, kosongin dulu aja. Petik-petik tuh dikosongin. Maka yang white kosong apa enggak? Kosong. Karena dia tidak sama. Jadi kalau saya tarik, yang keluar cuma yang black. Kenapa? Dia kan tanya, C5 sama dengan E5 enggak? Jadi jika C5 sama dengan E5, jawabannya benar nggak? Ya, benar sama. Tolong keluarin angka C5. Kalau enggak, kosongin aja. Nah, di sini dia keluarin angka C5 karena angkanya sama. Di sini dia kosong. Kenapa? Karena 3597 itu enggak sama, false. Enggak sama dengan 6.020.000. Sorry ya, ini saya bersemangat sekali mengajarnya. Semoga nangkep teman-teman. Ini saya, nah ini bisa di screenshot, di pause, dicoba. Jadi saya ulangin sekali lagi. Jika C5 sama dengan E5, keluarin angka C5-nya. Kalau enggak, kosongin aja. Jadi dia tuh cuma mau di sini tuh keluar satu angka aja, teman-teman. Kenapa? Nah ini kenapanya tuh baru kelihatan waktu bikin grafik. Kita blok area ini aja, yang di blok saya kotakin nih biar nangkep. Jadi yang 6.020.000 tuh nggak kepake. Dia tuh cuma untuk if-nya doang.
Kalau kita blok kayak gini, insert chart, recommended chart, pilih yang ini. Nah, jadi deh. Tapi ini belum rapi. Kita rapiin dulu ya. Cuma yang pertama yang dirapin adalah ini hapus dulu, ini hapus. Sekarang kita lihat, ini kan masih eh, kayak dua grafik. Padahal kan kita pengennya satu. Berarti kan kita pengen yang nomor satu tuh ketimpa nih. Tak. Saya ganti dulu deh. Saya ganti ya. Ini kan black kayak gini. Kalau saya ganti jadi Februari, nah dia kayak gini, navy. Di navy, si oranye di navy karena dia yang paling tinggi. Jadi kalau dia paling tinggi baru angkanya keluar. Yang lain kosong. Caranya diklik, lalu klik kanan, format data series, sampai ada icon ini nih, yang icon barnya, kolom chartnya. Series overlapnya, jadi dia tuh overlappingnya boleh berapa? Kita bilang 100%. Jadi kita overlap, boleh overlap 100%. Nah, nangkep ya? Terus tinggal pilih warna chart. Sorry, saya ganti warnanya yang ini aja deh. Kita ulang ya, kita ulang ya. Kita ulang. Series overlapnya 100%. Gap ini adalah jarak antara satu bar dengan yang lain. Jadi kalau saya gedein 100%, maka gapnya lebar. Jadi dia makin kurus. Kalau saya cuma 10%, gendut banget dong pasti. Tuh, kalau saya mungkin 60% aja. Nah, mungkin ini idealnya saya. Ini saya hapus, ini saya hapus. Jadi lebih clean. Yang ini juga hapus. Masih ada yang kurang di sini. Yang kurang apa? Dia nggak ada namanya angka rupiahnya. Angka rupiahnya kita sebut data label. Dicentang. Tapi di sini tuh ke double. Lihat nih. Ini tuh punyanya si yang 00. Ini kita hapus. Jadi kita klik ininya. Klik salah satu, delete. Nah, jadi dia ini yang labelnya, yang dikasih label tuh hanya grafik biru. Grafik oranye nggak ada label. Ctrl X, Ctrl X di cut, Ctrl V. Jadi deh, tinggal pilih warna sesukanya teman-teman. Kalau saya kayaknya orang nggak cocok ya. Jadi untuk dia meng-highlight misal kontras lah harus warnanya. Eh, hijau misalnya. Oke. Jadi semoga bisa ngebantu. Kalian bisa dapetin filenya ya, by the way. Yang udah jadi ini. Nanti cara ngulangnya ikutin aja. Oh, satu lagi, ini klik kanan, format plot area. Nah, di sini kita bisa atur backgroundnya. Kalau saya biasa suka no fill, no line. Kenapa no fill, no line? Oh, sorry ini. Ini kita juga no fill, no line. Jadi kalau saya mau bikin ininya ekstrim, warnanya hitam, terus ininya jadi warna putih gitu. Terus ininya warna kuning. Nah, di sini juga bisa. Kurang oke ya kayaknya. Kuning, yang ini oranye misalnya, yang hijaunya oranye. Ya ini ekstrimnya ya. Kalau mau no fill no line dia bisa gitu. Tapi ininya putih semua harus fontnya. Terus ini juga putih, ini kita highlight biar jadi orang tuh tahu. Ini putih aja, tulisannya hitam. Ini putih. Dan jangan lupa subscribe. Masih promosi. Contoh. Oke, ya tinggal dipilih suka yang mana. Kurang lebih gitu. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kita bakal bahas banyak banget. Saya bakal banyak upload banget video Excel. Kemarin aja udah upload 2, ini satu. Kayaknya saya pengennya produksinya nggak terlalu yang editing banget, jadi screen share aja, jadi dikit-dikit tinggal upload. Semoga teman-teman suka. Kalau ada topik yang dibutuhkan, bisa info ya teman-teman. Kalau teman-teman dari satu perusahaan, HR kah atau apa, kalau butuh training Excel, bisa hubungin kami juga Entrevan, karena kami juga punya training buat perusahaan, tapi jadi kayak per perusahaan gitu. Thank you semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya.